أنتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم على الحكمة اللهم الخير وأعنا عليه صلى الله عليه وسلم محمد النبي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب وبعد حاضرين حضرات إخوان أخوات رحمنا رحمكم الله جماعة مجلس تعليم kampung waspada insyaallah semua rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan diguyur hujan gerimis kita masih ditakdirkan Allah diberikan kemampuan untuk hadir di majelis yang berberkah ini, majelis di kediaman Nabi Muhammad Muhsin Segaf atau Kampung Waspada di hari yang ke-11 malam ke-12 daripada bulan Sya'ban yang penuh berkah. Mudah-mudahan cucuran hujan bukti keberkahan yang dilebihkan Allah untuk kita. Tetesan air hujan yang menyampai kepada tubuh kita bukan menjadi suatu sumber penyakit tapi menjadi suatu sumber kesehatan, menambahkan kesehatan, kekuatan, dan yang jelas insyaallah Allah lebihkan ajar ganjaran pahala buat kita, dan yang terpenting mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mukhlisin. Dan siapapun yang mungkin tidak sempat hadir dikarenakan uzur hujan ataupun yang lain uzurnya tetap diberikan Allah ganjaran yang sama, ganjaran seperti mereka hadir bersama kita di majelis ini insyaallah taala. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah alhamdulillah pada kesempatan yang berberkah ini kita kembali akan melanjutkan pembacaan kitab Matla'ul Badrain fi Huquqil Walidain. Kitab menjelaskan tentang hubungul walidain, haknya kedua orang tua kita, atau di sini pembahas tentang cara berbakti kita kepada orang tua kita. Pada pertemuan beberapa pertemuan terakhir kita bahas cukup luas dari apa yang dituangkan oleh Ahmad bin Hadi Al-Hamid dari kitab ini, mengupas tentang penafsiran atau penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran yang mana di situ penekanan dari Allah SWT untuk kita berbuat baik, berbuat lemah lembut, memuliakan, mengagungkan orang tua kita, ibu abah kita, walaupun dalam kondisi seandainya mereka bukan seorang yang muslim, bukan muslimah. Kita diwajibkan oleh Allah untuk memperlakukan mereka dengan baik. Bahkan ketika datang ajakan dari mereka atau perintah dari mereka untuk kita melakukan suatu kemungkaran yang bertentangan dengan syariat Allah, atau bahkan sampai puncaknya menyuruh kita untuk meninggalkan ajaran Allah, kita wajib menolak, tapi pun dengan cara yang baik. Nah, dari sini kita bisa mengambil suatu standar ukuran ya ikhwan rahmatullah. Kalau kepada orang yang orang tua kita yang nasallahu alaihi wasallam itu kafir, lalu menyuruh kita untuk berbuat salah, kita wajib menolak tapi dengan cara yang lembut, cara yang baik. Bagaimana dengan orang tua kita yang mungkin mereka berbuat salah, berbuat dosa? Apakah kita diizinkan untuk menegur mereka, melarang mereka misalnya yang malas sholat, main judi, berbuat ini, berbuat itu maksiat, lalu kita memberikan sikap yang keras kepada mereka? La Allah. Seburuk apapun yang dilakukan orang tua kita, kita tidak ada tugas untuk memarahi mereka, walaupun menegur, mengingatkan itu wajib. Mengingatkan wajib, tapi lebih dikuatkan bagi kita lah setelah mengingatkan adalah mendoakan. Tak boleh memboikot mereka. Lain kalau orang tua terhadap anak atau kita terhadap saudara kita, boleh kita memboikot mereka yang berbuat pelanggaran syariat Allah. Misal kita dapat orang tua kita na'udzubillah ada salat atau buka aurat, atau dia melakukan hal-hal lain yang menyimpang dari syariat Allah, kita negur, mengingatkan wajib dengan cara yang baik, bil hikmah, bil lutuf, bil rahmah. Benar-benar kita menyampaikan nasihat dengan dorongan rasa cinta kita, tidak kepengen orang tua kita celaka, bukan karena kita merasa lebih pintar. Kadang-kadang alhamdulillah kita ni kadang-kadang budak majlis, aku sudah jadi seorang ustaz, negur orang tua yang salah tu ngasa lebih pintar, ngasa dia tahu dan orang tuanya seakan-akan tidak tahu, ngasa dia tidak berbuat salah dan orang tuanya ngasa berbuat salah. Nah, itu yang kesalahan kita yang sering kita lakukan, negur orang tua kita, ebok kita, abah kita tegur dengan cara yang salah. Jadi yang lebih menonjol sikap itu ucapan kita karena kita ngasuh kita benar, orang tua kita salah, ngasuh kita tahu, orang tua kita tidak tahu. Seharusnya tidak seperti itu, dengan lembut. Bahkan apa yang dianjurkan kepada kebanyakan uang dakwah itu bil hikmati wal bayan, maka kepada orang tua kita lebih lagi, itu kita tunjuk volume yang lebih kental lagi.
rahmahnya lebih dibanyakkan, lutuf rahmahnya lebih dibanyakkan, hikmahnya lebih dibanyakkan. Dengan gaul-gaulan layyinan, dan ucapan yang lembut. Kalau Allah menyuruh Nabi Allah Harun dan Nabi Allah Musa untuk mengajak Fir'aun, wa gula lahu gaulan layyinan, dan katakanlah kepada dia itu, wahai Musa dan Harun, ajaklah dia, siapa dia itu? Fir'aun, untuk dia sadar diri, la'allahu yakhaf wa yakhsha, siapa tahu dia ada rasa takut dan rasa ngeri. Ajak, ingat ke dia tentang perbuatan dia yang salah. Padahal Allah sangat tahu kalau Fir'aun tidak bakal menerima hidayah. Allah sangat tahu kalau Fir'aun itu pasti jadi ahli neraka, tak bakal menerima hidayah, tak bakal. Karena Allah sudah cetakkannya sebagai musuhnya. Allah yang menentang Allah bakal menjadi pemimpin orang yang menentang Allah. Aku Tuhan lagi ada. Tapi tetap teori cara dakwah yang Allah didik kepada Nabi dengan wa gula lahu gaulan layyinan, katakanlah kepadanya dengan ucapan yang lembut. Nah, kalau sambung yang jelas-jelas seperti itu disuruh oleh Allah dengan ucapan yang lembut, apalagi kepada seorang muslim. Apalagi kalau muslim itu adalah orang yang memang wajib kita hormati, seperti orang tua tadi. Orang tua kita kadang-kadang kita temu orang tua kita kadang-kadang gawi-gawinya tidak ada benar. Ya, bukan perkara makruh gawinya, yang haram digawinya. Lambat ke sholat, asik nonton TV, asik begawi dapur, asik pembuatan kue. Kadang-kadang mentu dari rumah kita menganggap kalau di kampung nilai juga muka aurat untuk warung misalnya, atau umi kita galak beribah, macam-macam gawi-gawi yang saran. Abah kita misalnya ternyata nyentuh barang-barang haram dan perdagangan menipu atau minjem duit haram, kita wajib mengingatkan. Yang lain deh kita ingat, apalagi yang wajib kita selamatkan untuk kita cintai, kita ingat. Tapi kaidahnya dengan rahmah, dengan lutuf, dengan sayang, dengan penuh cinta kasih. Jangan sampai muncul sekali lagi yang muncul kita nasihat karena kita ngasuh kita benar, apa kita dah nggak ada salah. Karena kita ngasuh kita tahu, apa kita seakan-akan tak tahu. Na'udzubillah min dzalik. Tak mungkin kita memperlakukan seperti itu. Ikhwan-ikhwan yang rahimahullah, sering saya berikan standar untuk kita kalau cobalah kita standarkan menyikapi orang tua yang salah itu sama menyikapi bos kita di kantor atau di pekerjaan kita yang salah. Kalau ada bos kita salah, pernah tak kita nyegak dia, marahi dia, keras ngomong sama dia, ngangkat suara, tak pernah. Sisip kita tak negur, semua takut kita negur dia, kita diam ke dia. Kalau pernah negur, minta maaf nih Pak, minta maaf, minta maaf sampai minta maaf nih. Takut lagi bos tersinggung, padahal dia salah, jelas-jelas salah. Tapi sama orang tua kita, sama ibu kita, oh ibu, ibu tu apa macam itu, tak boleh, itu dah dosa itu tu, ibu ni masih baik. Oh kasar. Abah kita cakap itu pula. Kalau sama bos, maaf Pak, maaf Bu, oh maafnya tu maafnya. Bahkan sampai kita tak berani nahi mungkar sama dia, takut kita. La ilaha illallah. Seperti itulah seharusnya kita minimal sama. Ya, sama kita dengan orang tua. Begitu juga sama kalau kita melakukan guru kita mungkin. Ya, ketika guru kita ada khilaf, ada salah sangka, salah ucap, sampai marahi kita, misalnya negur kita, padahal kita tak salah. Kita tak pernah membantah dia langsung. Ngajak jidal, ngajak debat, bela diri. Apa yang sikap kita? Diam. Istilah mungkin anaknya ada salah nih, mungkin ngalah gitu langsung. Tapi sama orang tua kadang-kadang kalau orang tua kita nyala ke kita, malah gitu, dan kita ngasuh benar, bela kita diri kita. Kita berani mengangkat suara, kita berani membela diri kita. Bukan anak ni, aku tak tahu dia ni, bukan aku. Umi jangan pasing baik, nyawa aku yang itu. Oh, aku kita ajak debat macam kawan. Tapi kalau ustaz, guru, ustazah kita, iya ustazah, minta maaf kalau memang kami salah. Padahal tak salah dia tu. Minta maaf, Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, lalu di sini Imam Ahmad bin Hadi Al-Hamid mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wal ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil udarin amin. Yang kemarin sudah dibahas juga tentang ayat bagaimana kalau mereka itu dalam keadaan sudah tua, disuruh kita lebih lembut lagi, lebih rahmah lagi kepada mereka. Lalu di situ ada penekanan lagi tentang sikap kita yang harus dilebihkan kepada umi dibandingkan kepada abah. Bukan berarti abah itu dikurangi, bukan. Abah tetap dengan volume yang penuh, cuma umi ditambah. Bukan berarti umi sama abah itu umi dipenuhkan, abah dikurangi. Bukan. Abah tetap sepenuhnya kita hormati, muliakan, takdim. Tapi umi dilebihkan.
Ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemarin terakhir jelaskan oleh Ahmad bin Hadi Segar Al-Hamid tentang fadilah yang kita bakal dapatkan dari kita berbakti kepada orang tua, di antaranya panjang umur dan murah rezeki. Hadis Rasulullah SAW berkata, "Man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa an yas'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang kepengen Allah bentangkan rezeki untuknya dan dia pun mendapatkan keberkahan dari harta tersebut, artinya harta tidak habis dia sampai ke belakang-belakangnya anak keturunannya, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahim. Di antaranya yang disuruh kita menyambung silaturahim siapa? Kepada orang-orang yang dulu berhubungan dengan wong tua kita, karena wong tua kita sudah meninggal dunia. Salah satu yang disuruh Rasulullah untuk kita sambung silaturahmi kepada keluarga, kerabat, teman wong tua kita. Jangan putus sampai kita dengan meninggal dia, lalu kita tidak ada hubungan lagi dengan keluarga, dengan sanak famili, dengan kawan-kawannya. Disuruh kita untuk melanjutkan silaturahim. Man ahabba yasila abahu fi qabrihi falyasil ikhwan abi min ba'di, rawahu Imam Ibn Hibban wa Abu Ya'la. Siapa yang pengen menyambung hubungan dia dengan orang tuanya, memberikan kebaikan kepada orang tuanya, maka sambunglah silaturahmi yang dulu disambungkan oleh orang tuanya, sehingga pahala orang tuanya yang dulu silaturahmi itu tetap ngalir dengan kita yang menyambungkan. Ini termasuklah juga ya kategori daripada Rasulullah mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a ilmuhu illa min thalas." Ya, sedekah jariyah, ilmu tafi' bih, awaladun salih. Yang ini termasuk iman yang kedua dan ketiga. Ilmu yang tafi' bih, ilmu yang diajarkan oleh orang tua kita, diprakteknya. Ilmu itu bentuknya praktek, dia menjalankan silaturahmi. Kita melanjutkan, atau masuk dalam kategori yang ketiga, awaladun salih, daulah anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Dalam hal ini kita bukan bentuk doa, tapi menyambung apa dari kebaikan yang dia lakukan tadi, sehingga pahalanya kembali kepada dia dan kita pun tetap mendapatkan. Wa kadza silatus sawahibi al-um silatul laha wa hiya fi qabriha fa innahu la fariqan bainahuma wa idha hatta bihadha tashdid fi birrihima arafta qat'an anna hadha al-bir 'azim inda rabbina wa arafta aidan anna tarkuhu 'azim fi bab ma'siyatihi Azza wa Jalla, kama qulna fi tali'ati hadhil kalimat. Nah, kalau kau tahu begitu besar ganjaran pahala menyambung silaturahmi juga terhadap ibu kita punya kawan-kawan, sambung silaturahmi. Ya, jika kita nyambungnya, kita lihat kondisi mana ibu kita berkawan sama ibu-ibu, masa kita nak berkawan sama ibu-ibu? Ya, nah cara menyambung silaturahmi apa? Ya, mungkin kita ada apa misalnya misal pas umi kita meninggal, macam saya sedekah arwah, kita tahu kawan-kawan ini kumpul kita di rumah, kita undang, adakan sedekahan, atau kirimkan hadiah sedekah. Sedekah itu bukan harus ngumpul baca yasin macam, dengan sedekah itu sudah menyiapkan pahala untuk itu sudah sedekah juga. Ya, dan sedekah ini tidak mengenai sedekah arwah ni kan, tidak mengenai bulan Syakban ni kan, sepanjang tahun. Nah, kita niatkan belikan makanan, minuman atau bentuk barang, kita bagi kepada kawan-kawan akak umi kita dulu, kirimkan. Tolong ini hadiah pahalanya kami unjukkan untuk umi kami. Oh ya Allah, umi kami terkenal sama umi kita. Jadi nyambung silaturahmi itu. Bukan berarti kita berkelakar, teleponan doaan dan bibi-bibi dengan tante-tante tadi. Ya, nyambung silaturahmi dengan cara yang tepat. Ya, kalau lanang ya kita gari, kita telponi, ada waktu minimal mungkin sekian bulan sekali, atau minimal setiap momen seperti bulan hari Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, atau bulan puasa, kita gagi, kita kunjungi, kita silaturahmi. Dan yang lebih cantik tidak nunggu hari itu, kita doa abad dulu tuh ngakrab sama ami fulan, om fulan, pap maman fulan. Gari sebulan sekali jadilah, 2 bulan sekali jadilah. Gari didatangi, sambung silaturahmi mereka. Karena itu besar pahalanya, dan itu menguntungkan orang tua kita. Dengan kita menyambung silaturahmi dengan kawan bapa, kawan mama kita tadi, ibu abah kita tadi, maka kita dapat pahala silaturahmi, orang tua kita pun dapat pahala silaturahmi, dan ini sangat besar pahalanya. Nah, kalau kita ada kemampuan dan tidak kita lakukan, maka dianggap kita seperti orang yang memutuskan silaturahmi. Berarti apa akibatnya? Dosa. Akibatnya berdosa ketika kita mampu. Apalagi zaman sekarang yang silaturahmi sudah terkategori lah. Ya, walaupun ini yang mungkin minim nilainya, pakai WA, SMS,
telepon, itu sudah termasuk silaturahim, nyambung silaturahim. Tapi yang jelas lebih afdal kalau ada liqaat, pertemuan, bertemunya. Termasuk silaturahmi tahabu, saling mengirim makanan, ingin buah. Dan kita tengok lewat pasal 10.000 7.000, oh masya Allah rambutan buku lagi banjir ini kan, beli sekebat sewang, babi kok kawan abah tuh di kampung ada 4 ekor, balik dia pasar gitu, enjok isi kat sewang, sekebat sewang, bukan sikok sewang, sekebat sewang, duku sikok sewang, rambutan sikok sewang, sekebat sewang, enjok antarkan. Doa abah kami ini, doa abah kami, oh doa abah kami, ayah kami, sebut nama abah kita depan mereka, dan mereka akan senang gembira melihat ternyata anak almarhum masih nyambung hubungan. Ya, jadi kalau kita memutuskan hubungan itu sama seperti kita juga mendapatkan dosa. Beliau mengatakan idza ahatta bihadha tashdid fi birrihima arafta dhata'an an hada bir azim inda rabbina wa arafta ilm. Maka kalau kau tahu bahwasanya menyambung silaturahmi terhadap kedua orang tua kau adalah perkara yang besar di sisi Allah, kebaikan yang besar di sisi Allah, menggembirakan hati mereka, maka sebaliknya kalau kita memutuskan silaturahim, ya apalagi memutus silaturahim itu memang karena ada masalah antara kita dengan kawan papa kita, kawan om kita, kawan abah kita, kawan umi kita misalnya, itu lebih berat lagi. Abah kita dulu hubungan baik, atau pas kita putus, kalau putus tanpa masalah itu sudah sesuatu yang salah. Inna wa arafta aidan anna tarkaha 'adhibun fi bab ma'siyatihi azza wa jalla. Maka kalau kita meninggalkan silaturahim ini, dalam arti kata kita mampu, kita pacak, cuma kita tidak peduli, cecak tidak tahu bang ketika ada momen-momen penting seperti lebaran atau pas ada acara-acara, kita tidak tegur sapa, tidak kita gali sama sekali, karena kita ada kemampuan, maka itu bisa termasuk seakan-akan kita telah memutuskan silaturahim dan dosanya besar. Dan ini akan merugikan pula kepada orang tua kita, termasuk juga berarti kita uqul walidain. Kalau kita nyambung silaturahmi berarti kita termasuk birrul walidain. Berarti kalau kita meninggalkan hal itu dengan sengaja supaya kita mampu, maka berarti kita melakukan uqul walidain. Wa'iyadu billah. Kama qulna fi ta'ati hadhihi al-kalimah wa yadulluka ala 'azimi tarkihi qaul sallallahu alaihi wasallam, dan yang menunjukkan tentang besarnya kesalahan atau dosa kalau kita meninggalkan menyambung silaturahim ini yang dulu tersambung oleh orang tua kita, lalu kita tidak lanjutkan dengan tanpa udzur, tanpa alasan, ya, melalaikan, enggan, ya, dengan alasan apalah yang tidak pacak diterima oleh syariat. Beda kalau kita misalnya pindah tempat jauh, kita mudik tinggal di luar kota, itu syar'i, ya. Kesibukan kita memang tidak bisa mempertemukan dengan mereka, misal itu lain cerita. Tapi subhanallah zaman sekarang kan ada HP, WA pacak, video call pacak, SMS pacak, sambung silaturahmi. Nah, di sini aku tunjukkan kepada kalian, kata Ahmad bin Hadi Al-Hamid, bagaimana besarnya dosa orang yang memutuskan silaturahim. Besarnya dosa orang yang memutuskan silaturahim. Dan ini perlu digarisbawahi ikhwan, yang putus silaturahmi bukan cuma kita baik memutus silaturahmi, abah kita pun kita putus ke silaturahmi, umi ini kita pun kita putus ke silaturahmi, sehingga dua dosa kita di situ. Silaturahim kita putus, dosa besar. Uqul walidain kita juga masuk ke dalamnya karena juga dosa besar. Beliau mengangkat sebuah hadis Rasulullah SAW. Nabi bersabda, Gauluhu sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku sampaikan tentang yang paling besar dari dosa-dosa besar? Akbarul kabar, kabar itu dosa besar. Nah, yang paling besar dosa-dosa besar. Jadi dosa itu ikhwan sebenarnya, ya kata ulama, tidak ada besar, tidak ada kecil, semuanya besar lalu dosa itu. Dosa kecil kalau dilakukan dengan sengaja besar di mata Allah. Dosa kecil kadang anggap ini kecil, besar di mata Allah. Kalau kita lihat kepada siapa kita bermaksiat, maka itu akan besar. Namun tidak bisa dipungkiri, memang pembagian itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Termasuklah apa yang dikatakan Rasulullah sendiri yang memang adanya jenis dosa besar. Kabair, itu istilah muncul dari istilah Rasulullah. Bahkan di sini menyebutkan akbarul kabair, dosa yang paling besar, dan rentetan dosa-dosa besar. Nah, terus nanti kita pun lihat dari kitab taubat, kitab-kitab yang lain jelas tentang bagaimana cara kita bertaubat.
Di situ akan menjelaskan untuk taubat untuk dosa-dosa besar tidak cukup dengan cuma istighfar, tapi taubatnya taubat nasuha. Lalu kita banyak dapatkan pula penjelasan dari ulama tentang fadail amal, mengamalkan ini ampuni dosa, ini ampuni dosa, dosa diampuni begitu banyak. Kebanyakan dikatakan ulama dosa yang diampunkan itu bukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Ya macam kita macam subhanallah pada salam alhamdulillah, Allah Akbar 33 dengan plus 100. Apa kata Rasulullah? Kafiru dzunub walau kana misdabil uhur. Itu amalan yang ringan itu macam 33 alhamdulillah subhanallah alhamdulillah Allah Akbar plus digenap ke 100 Allah Akbar kabira, itu ngampuni dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, sepakat ulama kita yang dimaksud dosa tersebut tidak termasuk dosa dua jenis. Pertama dosa besar, kedua dosa sesama makhluk Allah, tidak termasuk. Tidak termasuk. Masih banyak lagi ya yang contoh-contoh hadis-hadis seperti itu. Nah, di situ memang ada pengelompokan dosa besar dan dosa kecil, tapi bukan na'udzubillah subhanatubu ilallah kita meremehkan dosa kecil. Dan tidak ada juga amalan-amalan dalam kecil ketika kita tahu kepada siapa kita berbuat beramal. Salat sunnah juga, sunnah juga. Sunnah ini amalan siapa? Amalan Rasulullah. Sunnah itu mendekatkan engkau kepada Allah. Boleh jadi dengan sunnah itu Allah ridha kepadamu, bukan lewat yang wajib yang kau lakukan. Boleh jadi tidak ada kita menyepelekan yang kecil dari amal soleh, atau lebih bahaya lagi menyepelekan dosa kecil daripada perbuatan maksiat. Nah, di sini Rasulullah menjelaskan ada 3 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dosa besar, yang paling besar dari dosa-dosa besar. Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Maukah kami aku tunjukkan 3 dosa yang paling besar? Salasan Gulna bala ya Rasulullah. Ada 3 kata Nabi. Maka sahabat sepakat ya, apa pun yang baik yang datang dari Rasulullah, mereka selalu menyambut bala ya mau ya Rasulullah, agar kami selamat dari dosa itu. Maka Nabi menyampaikan kepada sahabat, bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan bala, mau ya Rasulullah. Apa? Sebutlah Rasulullah SAW. Al-isyraku billah. Al-isyraku billah, mensekutukan Allah. Ini sama dengan hijab yang Allah berikan kepada orang-orang yang terhijab di malam nisfu Sya'ban. 7 kelompok yang terhijab di malam nisfu Sya'ban itu pertama al-isyraku billah, musyrik. Orang yang musyrik, orang yang mensekutukan Allah. Artinya yang kafir jelas-jelas, atau na'udzubillah min dzalik, orang muslim tapi mereka yang menyerempet kepada kesyirikan, percaya dengan tahayul, percaya dengan ramalan, ya, percaya dengan hal-hal yang mistik yang mereka lakukan. Na'udzubillah termasuk, dan ini kebanyakan kita tanpa sadar. Makanya kita harus terus beristighfar dan tajdidul kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sering kita ikhwan ya meyakini dan suksesnya suatu usaha kita lihat karena sistem, karena alat, karena racikan, karena teori, karena macam-macam. Ini kita lupa kalau sebetulnya itu semua tidak akan pernah terjadi kecuali dengan kekuatan dan dengan izin Allah. Oh, semenjak kita pakai sistem yang baru itu lancar kan gawe kita. Wah, semenjak kita pakai alat yang baru itu, kita tukar dengan yang lama dengan baru itu, semuanya lancar kalau. Ya, ucapan ini sering terucap lagi. Ya, tapi memang kita tidak pernah lihat Allah melupakan Allah. Tapi saat itu kita lupa kadang sama Allah. Ya, sampai kadang-kadang sering kita, ente kalau pening-pening ini, ente nak ngaruh apa? Ente gaji, bapak pulang. Kalau orang dulu sudah tanda tangan, dari segala gawe ente. Masya Allah. Siapa itu? Apa sebutlah ya, pejabat atau polisi atau tentara atau pokoknya kalau sudah ente dapat 2 tanda tangan ini aman. Dari segala gawe ente. Wah, kita gali bapak tadi sampai kita tunggu 2-3 jam. Pas sudah nunggu, pas kita masuk, bapaknya mentu. Oh, sampai cek ngemis-ngemis. Pas sudah dapat, alhamdulillah, aman, gaji kita, beres kau. Sukses tahun ini kita. Pas sudah cek, hujan deras, banjir, mati lampu pula. Hah? Tukang masak, tak baca masak dulu, gas habis. Makan mekas, memang. Hah? Apa bapak dua tadi? Baca apa bapak dua tadi? Baca apa? Oh. Sering kita macam itu. Ya, kita lupa kalau semuanya itu Allah. Dan situlah Allah kadang-kadang cemburu. Kita lalai, kita lupakan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Al-isyraku billah, ya, mensekutukan Allah. Lalu wa'ububul walidain,
durhaka sama orang tua, sama. Malam Syaban, agul walidain tak bakal dapat. Mugana jangan 3 kali baca Yasin. 300 kali dia baca Yasin, berbuih mulutnya. Ya, tak bakal dapat bagian dari sisi Allah. Agul walidain. Maka di sini nasihatkan untuk kita semua, ikhwan, untuk memboikot mereka, apalagi nak marahi mereka, jangan sampai menjatuhkan mereka. Apa yang kita lakukan? Memaafkan, mendoakan mereka. Kalau mereka salah bisa kita ingatkan cara yang baik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa uqubul walidain, dan orang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa kana muttaqi'an, waktu itu Rasulullah sedang nyandai. Ketika menyampaikan itu Nabi sedang nyandai. Al-isyraku billah, uqubul walidain. Begitu nyebut ke yang ketiga, Nabi tegak dari sandarannya, menunjukkan lebih serius lagi menyampaikannya. Bukan perkara ini lebih hebat dari isyrak billah, tapi banyak yang melakukannya dan melalaikannya, menganggap tak sepiro, menganggapnya hal yang sepele. Wa kana muttaqi'an fajalasa faqala ala qauli zur wa syahadat zur. Lalu Nabi mengatakan ala qauli zur wa syahadat, hati-hati. Nah, sekarang banyak apa tindak sampai mengingatkan kita kalau ala qauli zur, ucapan dusta, wa syahadat zur, sumpah palsu. Banyak zaman sekarang apa lagi? Kalau dari sumpah baca Quran, bahkan demi duit berani menjadi saksi palsu. Jadi kamu kata, tapi kalau hakim nanya, ya tidak jawab ya. Kalau ini kapan, sebut ke tanggal ini sekagam, kamu jangan lain. Ada atau di setelnya. Pokoknya kalau gawe ini jadi tanah 7 miliar itu, tenang boleh, kamu aman. 5 sekian ratus dapat sikap orang. Oh, demi duit, demi tanah, demi tahan jadi saksi palsu. Orang macam ini kalau tidak tamat ini yang kata-kata su'ul khatimah. Na'udzubillah. Menjadi saksi palsu atau bersumpah palsu. Banyak sekarang. Ya. Demi jabatan, demi kedudukan, demi kepentingan kelompok. Orang-orang itu berani bersaksi palsu, bersumpah palsu. Wala ala yaqulu zur wa syahadatu zur. Wa ma zala yukarriruha hatta qulna laita sakat. Rawahu Bukhari Muslim. Dan Nabi mengingatkan ini, Pak, wallahi sekarang akhir zaman paling banyak. Kalau untuk kafir, jelas kafir kejingoan. Hubungannya dia, na'udzubillah min dzalik, Nabi sudah menyampaikan di akhir zaman akan lebih banyak lagi. Nah, yang sumpah palsu ini, saksi palsu, sumpah palsu, demi mendapatkan bagian dunia. Tahan, dia berani mengatakan yang tidak dia ketahui. Ikhwan, saksi itu ada 2. Ada yang mahbub, ada yang madmum. Ada yang dicintai, ada yang dibenci. Orang yang mau diminta untuk menjadi saksi, sementara dia tidak tahu perkara yang akan dia jadi saksikan itu, lalu dia menerima, makanya yang terkutuk, terlaknat. Ini termasuk saksi yang celaka. Diajak untuk melok jadi saksi suatu perkara, dia David atau menang urusan itu, melok. Bahkan Allah diajari pula macam tadi, diajari untuk jawabnya, jadi menguatkan, menangkan sebelah tadi. Oh, celaka itu. Ada lagi yang celaka, orang yang dia tadi itu memang seharusnya menjadi saksi, tapi tidak mau, padahal kesaksian dia sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa orang. Kalau dia tidak jadi saksi, kejadian ini bahkan si A yang terbunuh padahal si B yang berbuat. Misal, si A ini rumahnya bakal disita, bakal diembek, sementara dia tidak bersalah. Dan kita tahu, saat itu kita wajib jadi saksi, tidak boleh nolak. Tapi kalau yang tadi kita tidak tahu, dan kita seakan-akan tahu, masuk menjadi saksi, itu terlaknat, terkutuk. Kalau kita tahu dan memang itu kita dibutuhkan untuk menyelamatkan jiwa atau harta seorang, yang mana kezaliman akan terjadi kalau kita tidak maju menjadi saksi, maka kita akan dituntut juga. Kita harus menjadi saksi dalam hal ini. Nah, kecuali nanti di situ memang pembahasan panjang dalam hukum jinayat, ya. Mana saat ini kita itu akan terancam kalau kita jadi saksi. Macam sekarang ini kita jadi saksi, kita bakal didolimi wong. Nah, itu ada aturan semua dalam syariat Islam. Tapi kalau kita tidak ada efek buruk yang akan menimpa kita setelah kita menjadi saksi tadi, dia menyelamatkan nyawa si fulan, dia menyelamatkan harta si fulan. Jangan sampai terzalim, yang salah di luar bebas, yang tidak salah masuk neraka, masuk penjara misalnya. Dan situ kita boleh maju.
Dan orang yang menawarkan diri untuk jadi saksi itu termasuk orang yang ternilai juga buruk. Hino, wong nawarkan biar aku jadi saksi. Tidak diperkenankan, apalagi kalau dia menawarkan untuk jadi saksi sementara dia tidak tahu perkara itu. Masuk ahbab rahimakumullah. Jadi Nabi mengulangi hal itu. Gala wa qalu zur wa syahadatu zur, diulangi terus. Nabi terbawa emosi ketika menyampaikan seperti ini. Saking perkara ini dianggap sangat buruk oleh Rasulullah SAW. Sampai tidak berhenti-berhenti Nabi mengulangi hatta qulna laitahu sakat. Cobalah Nabi berhenti, jadilah ya Rasulullah, jadilah. Sahabat sampai berharap, jadilah ya Rasulullah. Karena melihat Rasulullah begitu menunjukkan kebencian dengan perkara ini. Fama zalika hatta qulna laitahu sakat. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim wa ghairihima. فها هذا صلى الله عليه وسلم ذكر عقوق الوالدين بعد عبادة غير ربنا وعز وجل كما أن القرآن جعل الإنسان إليهما بعد عبادته. Nah, di sini kita lihat bagaimana kedudukan wong tua dalam masalah uququl walidain tadi. Ya, setelah kabair yang pertama disebutkan adalah syirku billah, maka yang kedua disebut adalah uququl walidain. Menunjukkan begitu berat. Seperti kemarin dalam ayat setelah Allah menyatakan wa qadara rabbuka alla, lalu yang muncul satu bil ihsan wa bil walidaini ihsan. Setelah Allah melarang kita untuk mensekutukan Allah, maka Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita langsung setelah itu. Maka ini pun sama, larangan kita untuk mensekutukan Allah, lalu muncul yang kedua larangan kita untuk uququl walidain. Wa qad ya'khudhu al-qari al-ajab من هذا التشديد في شأن الوالدين برا وعقوقا لهذه الدرجة وإني أريك من ذلك العجب يذكر سر ذلك وهو أن الله تعالى هو الذي خلقك وهو سبب في هذا الخلق. Kenapa kok sampai segitunya kedudukan orang tua itu? Ada apa sampai orang tua kita itu kedudukannya begitu hebat setelah kita dilarang mensekutukan Allah, lalu muncul larangan kita untuk uququl walidain. Setelah ada perintah untuk kita mentauhidkan Allah, perintah kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Maka di sini kata beliau, kau perlu tahu, kau perlu sadari, Allah itu menciptakan kau. Kalau tidak lewat orang tua kau tidak tercipta. Keberadaan diri kau itu di muka bumi Allah itu tidak akan ada wujudnya kau di muka bumi Allah kecuali karena adanya orang tua. Makanya orang tua itu mendapatkan kedudukan yang teramat sangat hebat. Sampai walaupun ya dia non muslim pun tetap kedudukannya hebat. Kenapa? Walaupun orang tua yang kafir, tetap kalau bukan karena orang tua yang kafir itu, dia tidak akan ada di muka bumi Allah dan tidak akan mengenal Allah. Itu salah satu rahasia kenapa sampai Allah meletakkan kedudukan yang hebat. Bidikri sirri dzalika huwa anna Allah huwa alladhi khalaqaka wa huma sababun fi hadzal khalq. Laulahuma ma kunta. Kalau bukan karena ada umi abaka, kau tidak bakal tercipta di muka bumi Allah ini. Kau tidak bakal mengenal Allah, kau tidak bakal mengenal Rasulullah, kau tidak akan mengenal keselamatan itu, tidak bakal kau nikmat segalanya. Wallahu razzaqul haqiqi laka wa huma sababun fi hadzal rizq. Bisa'yihima wa jalihima ma yugutuka wa bihi ta'ishu lidzalika. Dan jangan lupa, jangan tunjuk kau makan dari perut umi kau. Kalau kau lahir terus tunjuk makan, kau belum baca apa-apa, belum baca apa-apa. Pokoknya kita disuruh oleh umi kita, abah kita, begitu makan tidak kasih abah lagi. Memang hakikatnya Allah memberi kau rezeki, tapi wasilanya siapa? Orang tua kau, orang tua kau. Mulai dari perut umi kita dapat rezeki sampai kita lahir. Walaupun memang hakikatnya Allah memberi, tapi wasilahnya orang tua kita tadi. Sa'ihima wa jalihima ma yugutuka wa bihi ta'ishu lidzalika kana fi darajatin thaniyah lahu ta'ala ta'atun wa asyan kama 'allamna dzalika. Maka disitulah kau dapatkan diberikan makanan, pakaian dan semuanya Allah berikan lewat orang tua kita. Orang lain boleh jadi sayang sama kita, tapi tidak akan ada kesayangan yang lebih daripada orang tua kita. Orang tua itu akan tetap. Kita masih ingat cerita tentang Al-Qamah, bagaimana sakit hati uminya dengan apa yang dilakukan Al-Qamah, tapi begitu dengan anaknya bakal dibakar, luluh hatinya.
tidak tega dia, tidak tega kalau dia akan memberikan maaf. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, alhamdulillah. Untuk pertemuan kita pada hari ini kita sampai di sini dulu. Insyaallah masih ada satu kali pertemuan lagi sebelum Ramadan, ya. Kita akan mendapatkan dulu insyaallah malam Lailatul Nisf min Sya'ban. Ya, malam Nisf Sya'ban insyaallah jatuh pada hari Sabtu malam Ahad ini. Mari kita sama-sama kita sambut. Dan tapi ingatkan kembali, jangan kita batasi atau terbatas sampai maghrib selesai isya. Karena pemberian Allah, segala kemuliaan yang Allah janjikan buat kita, min ghurubis syams ila hatta tatla'il fajar, sampai terbit subuh. Artinya ba'da subuh pun tetap kita melakukan amal soleh, seperti kita hidupkan badan subuh dengan isya, kita teruskan, bukan berarti habis subuh kita tidur. Ya, artinya pada saat itu memang kelebihan Allah berikan. Beda dengan malam-malam yang lainnya. Ikhwan rahimakumullah, ini malam jelas dan tidak perlu kita mencari. Beda dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kapan kita tidak tahu. Allah SWT menjanjikan ada di bulan Ramadan. Boleh jadi kata ulama di awal, boleh jadi di 10 pertama, 10 tengah. Lalu di situ dapat kabar dari Rasulullah dikerucutkan. Adanya kebanyakannya walaupun tidak pasti. Ada di 10 terakhir. Itu pun masih mencari, kita tidak tahu kapan. 10 terakhir pun dikerucutkan, ganjil kapan? 21, 23, 27, 29, kita tidak tahu juga. Nah, ini malam Nisfu Sya'ban jelas. Tidak ada kebingungan, tidak ada keraguan. Malam 15 bulan Sya'ban. Itu kedudukannya seperti malam Lailatul Qadar. Bahkan dalam sisi lain luar biasa. Utaq minannar diberikan Allah di situ. Istijabah doa di situ Allah berikan. Orang yang dalam keadaan dapat musibah, kesusahan, minta dihilangkan, Allah akan hilangkan kesusahan dan musibah tersebut. Orang yang pendosa, minta ampun, akan diberikan ampunan oleh Allah. Itu semua janji Allah untuk kita di malam Nisfu Sya'ban. Mari kita perbanyak ibadah, tawajuh kepada Allah, terutama minta ampunan dosa, minta maaf sama Allah, minta ridha, dan minta agar kita dicatatkan oleh Allah untuk setahun ke depan semua dalam keadaan berkah dan lebih indah daripada tahun yang sudah akan kita lewati ini. Ya, dari Nisfu Sya'ban sampai ketemu Nisfu Sya'ban lagi tahun depan, yang mana semuanya lebih baik, lebih indah, lebih istiqomah, lebih jauh dari maksiat dan lebih dekat kita dengan taat, sehat zahir batin, afiat zahir batin kita, rezeki kita minta lebih luas, tapi yang berkah, rizkan halalan thayyibah barakah. Minta kepada Allah panjang usia dan afiat. Doakan juga keluarga kita, orang tua kita, dan umat Rasulullah SAW, terutama ikhwan di Palestina dan negeri kita ini sendiri yang sangat membutuhkan saat ini, dalam keadaan krisis mengerikan. Kalau sampai kekuasaan pemerintahan jatuh kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang sesat, orang-orang yang lemah, dan Allah dari ya, kita akan merasakan kesulitan. Tapi insyaallah Allah mudahkan, Allah gantikan, Allah baguskan, Allah pilihkan kita pemimpin yang punya sifat takut sama Allah, punya sifat rahmah, peduli kepada agama, dan kalau memang uangnya itulah Allah mampu merubah hati mereka yang saat ini terlihat tak bagus uang itu digital, tak benda uang itu. Tapi kalau Allah menghendaki uang itu uangnya, tapi diubah oleh Allah. Kali intinya kita bukan uangnya, tapi keadaan uang itu kita harapkan. Ya, boleh jadi, dan Allah sangat mampu untuk merubah orang yang buruk menjadi orang baik. Menjadilah fala mudil. Kalau Allah menghendaki seorang dapat hidayah, boleh jadi satu orang, satu kampung, satu negeri pun bisa. Dan tidak ada istilah tidak ada ustaz, tidak bawa masih minta sudah jingoan dia tu. Yang tak bakal bawa tu yang masih hidup cuma dua. Tak bakal bawa berdoa, yang minta dia dah bawa, tak bakal bawa. Tetap dia dalam kutukan Allah dan akan dalam keadaan menjadi musuhnya Allah. Siapa? Dajjal hidup sekarang ada. Itu orang yang beda tak bakal. Dia sudah tentukan akan menjadi musuhnya Allah yang akan menyesatkan umat manusia. Kedua, iblis dan sebetulnya tak bakal berubah sudah. Tapi yang namanya manusia, yang saat ini kafir, walaupun saat ini zalim, kalau Allah menghendaki mereka dapat hidayah, bukan sesuatu yang mustahil untuk Allah, dan sangat mudah bagi Allah. Ya, saat ini terlihat kezaliman yang terjadi, termasuk orang yang ada di Palestina, orang Yahudi, ya, Israel itu dahsyatnya, kejamnya mereka membantai umat Islam. Tapi kalau Allah menghendaki, ya, kita tetap menjaga kebencian kita kepada mereka karena kezaliman mereka, kejahatan mereka karena mereka musuh Allah. Tapi ketika Allah menghendaki mereka dapat hidayah, ya kita buka pintu hati. Ya, jangan kita sampai mengatakan sama Allah tidak mampu. Justru kita kalau mengatakan itu kita yang bermasalah dengan Allah. Ya, kita sekarang kita mengatakan Allah lah lemah. Tapi kali yang dua tadi memang sudah Allah nyatakan tidak bakal.
Dajjal tidak bakal dapat hidayah. Iblis, sekutunya setan itu tidak bakal dapat hidayah. Tapi siapapun manusia yang saat ini masih hidup di muka bumi dengan segala kezaliman, segala kemaksiatan, segala kebijakannya, kalau Allah menghendaki menjadi orang baik, mukmin, muslim, bisa saja terjadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masalah hamba rahimahullah menyampaikan beberapa undangan peringatan HAM. Jelas pertama, mari kita sama-sama sambut bagaimana bulan Sya'ban ini yang kebetulan malam Ahad dengan kita memperbanyak ibadah. Silakan kumpul di musola masjid ba'da isya, setelah itu balik ke rumah kita sambung lagi. Khatam Al-Quran, coba atau gitu. Baca maulid, baca rotib, sholat tasbih, sholat taubah dan seterusnya. Namun untuk sholat yang diniatkan usul sunatan lailatul Sya'ban itu sepakat kebanyakan ulama tidak ada. Tidak ada diniatkan usul sunatan lailatul Sya'ban. Belum lagi pakai kursi sekian kali, kursi sekian kali itu tidak ada. Tapi nak sholat silahkan. Sholat yang memang disentuhkan masyru', artinya yang ada dalam syariat seperti sholat tasbih, ya, sholat witir, sholat hajat, sholat taubat itu memang ada. Silakan kita perbanyak pada malam nisfu Sya'ban. Tilawat Al-Quran, sholawat kepada baginda Rasulullah. Satu kita macam maulid indah. Karena bulan Sya'ban 6 bulan Rasulullah. Boleh dan ada maulid. Tidak macam. Di rumah, pada masjid, terserah kondisi yang memungkinkan. Di masjid tidak mungkin di rumah. Ya, kalau kita mampu mengadakan kumpulkan ikhwan kita untuk begadang sampai jam 11:30, kita modal gitu kan. Macam memodali malam-malam untuk nyambut tahun baru, kita modal juga untuk nyambut malam nisfu Sya'ban. Silahkan undang ustaz, untuk memberikan tausiah nasihat mengenai malam nisfu Sya'ban. Habis maghrib bubar isya, jam 8:30 kumpul lagi umat. Macam maulid, khataman, salat tasbih bisa berapa mau lakukan itu. Undang kawan kita, warga kampung kita undang, kasih kat ustaz ceramah. Lagi ke makan malam-malam. Ubah besok yang ada kemampuan puasa disunahkan. Ya, gumu lailha wa sunnahha. Bangunlah kamu di malam hari itu, kata Rasulullah SAW. Ini perintah Allah dan malaikat Jibril SAW. Wa sunnahha, dan puasa kamu di siang hari. Puasa sunnah, ini susah. Kalau kita mampu lakukan. Kalau kita tidak mampu ya sudah ambil malamnya. Jangan sampai tidak. Minimal yang harus kita jaga benar pada malam Sya'ban, semua malam terutama sebetulnya itu sholat jangan sampai tidak berjamaah. Sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على الله فاتب علينا توبة فاغسل بكل توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمعين. رب أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسول الله بكل سر صلى وسلم ربي عليه عند الهب وآله وصحبه إذا درس الصحب والحمد لله في البدع. فاتحة.